Apalagi ini jelang bulan Ramadan, ya otomatis bawa-bawa bulan Ramadan, bulan mulia. Nah, ini judulnya saja ngeri. Jelang bulan Ramadan, 3 ustadz ternama, ternama katanya, ini justru mendapat penolakan di Indonesia. Nomor 2 diwarnai aksi demo. tv1news.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Dunya Akhirat. Sak bejo bejane wong kang lali isih duwe bejo, wong kang eling lan waspada, dan tetap NKRI harga mati. Ini kami menemukan berita, kami membacanya dari tv1news.com. Ini memang kalau menurut kami berlebihan apa yang diberitakan oleh tv1news.com ini. Karena apa? Di berita ini narasinya ini tidak sesuai dengan klarifikasi dari sahabat-sahabat Ansor. Ini saya paham maksud tujuannya itu bikin narasi bahwa ada ustadz yang di situ itu dilabeli ustadz Yunah. Oh, kajiannya itu kajian sunnah. Nah, seperti itu. Makanya kabar-kabar seperti ini, berita-berita seperti ini harus betul-betul kita cermati, kita filter, jangan sampai kita termakan, terhasut oleh berita-berita seperti ini. Apalagi ini jelang bulan Ramadan, ya otomatis bawa-bawa bulan Ramadan, bulan mulia. Nah, ini judulnya saja ngeri. Jelang bulan Ramadan, 3 ustadz ternama, ternama katanya, ini justru mendapat penolakan di Indonesia. Nomor 2 diwarnai aksi demo. tv1news.com. Sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan. Sebagian besar umat Islam mulai mempersiapkan diri untuk menyambut bulan suci. Beberapa di antara mengisi kegiatan dengan mengerjakan amalan dan kegiatan yang positif, seperti mengikuti pengajian di masjid. Namun baru-baru ini di Indonesia marak diberitakan mengenai kabar adanya penolakan atas kajian yang dibawakan oleh ustadz ternama di Indonesia. Wong hanya satu saja, banyak itu loh, kan hanya satu, yaitu Reza Syafiq Basalamah. Bahkan ada pula sebuah penolakan hingga mengakibatkan adanya aksi demo oleh warga setempat. Siapakah yang mendapat penolakan saat akan mengisi kajian sebagai penceramah? Wah, yang pertama Ustadz Syafiq Riza Basalamah, kan gitu toh. Itu yang menjawab mulai. Itu jelas ditolak karena fahamnya itu hati. Ustadz Syafiq Riza Basalamah ditolak Banser di Surabaya. Kajian yang dibawakan oleh penceramah Ustadz Syafiq Riza Basalamah yang dijadwalkan akan berakhir di Surabaya secara tiba-tiba dibatalkan. Hal ini terjadi setelah Ormas GT Ansor mengeluarkan surat keberatan dan menilai ceramahnya itu bersifat provokatif dan adu domba. Ustadz Syafiq Riza Basalamah seharusnya mengisi pada sebuah pengajian di Masjid As-Salam Purimas Surabaya pada Kamis 22 Februari 2024 pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. GP Ansor mengeluarkan surat nomor 013 PAC X 10119/SR 02 2024 yang berisi pernyataan keberatan dengan adanya rencana ceramah Ustadz Syafiq Basalamah, mengingat bahwa ceramahnya itu bersifat provokatif dan adu domba. Terus yang kedua adalah Ustadz Abdus Somad. Ustadz Abdus Somad sejumlah
sejumlah massa yang bergabung dalam aliansi masyarakat adat Dayak memadati halaman kantor Bupati Kabupaten Sintang melakukan aksi demo. Aksi demo ini dilakukan lantaran massa menolak kedatangan Ustadz Abdus Somad di Kabupaten Sintang. Penolakan dilakukan karena Ustadz Abdus Somad dinilai memprovokasi kepada masyarakat dalam setiap melakukan ceramah. Koordinator masyarakat Dayak Agustinus mengatakan kehadirannya di halaman kantor Bupati sebagai bentuk aksi penolakan, serta meminta klarifikasi kepada Pemda Sintang yang sudah memfasilitasi kedatangan Ustadz Abdus Somad. Kami tidak menolak Ustadz hadir di Kabupaten Sintang untuk melakukan ceramah. Kami hanya menolak kehadiran oknum, dalam hal ini Abdus Somad, karena kami tidak suka dengan ceramah yang memecah belah agama yang ada di Indonesia. Lanjutnya, Agustinus mengatakan jika Ustadz Abdus Somad tetap dihadirkan di Kabupaten Sintang, pihaknya tidak menjamin mengenai kondusivitas yang akan terjadi, sebab banyak masyarakat yang menolak kedatangannya. Sementara itu, Bupati Sintang Jarod Winarno mengatakan Pemda Sintang hanya memberikan fasilitas kehadiran Ustadz Abdus Somad untuk melakukan ceramah kepada umat muslim. Terkait tuntutan yang dilakukan masyarakat adat Dayak, Bupati memberikan opsi agar semua orang dapat menyaksikan dan mendengarkan ceramah secara bersama-sama. Bila ada unsur sara dalam ceramah Ustadz Somad, maka pihaknya merekomendasikan agar pihak kepolisian segera bertindak. Terus yang ketiga adalah Ustadz Khalid Basalamah. Tak lama berselang, kini Ustadz Khalid Basalamah juga mendapat penolakan atas penyelenggaraan tablik akbar di tanah kelahirannya. Surat tersebut ditulis oleh Yayasan Masjid Raya Makassar dengan menyatakan tidak mengizinkan acara tablik akbar dilakukan di masjid tersebut. Nah, ini loh, kita harus tahu. Jadi apa yang dilakukan oleh sahabat Ansor Bansor itu sudah pas, sudah benar. Karena apa? Itu ustadz-ustadz yang sudah saya sebutkan tadi, seperti Syafiq Reza Basalamah, itu fahamnya Wahabi. Dan statement-statement ceramah-ceramahnya itu ngeri itu. Tidak boleh berteman dengan non-muslim. Padahal Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika, agamanya pun itu banyak, bukan hanya Islam toh, kan gitu toh. Terus bagi ibu-ibu yang mempunyai atau memberi nama anaknya Sri, itu harus diganti, haram, tidak boleh. Terus tahlilan bid'ah, ziarah kubur musyrik, kan seperti itu. Banyak amaliyah-amaliyah warga pribumi, yang mana amaliyah-amaliyah warga pribumi itu warisan dari ajaran Wali Songo, itu dikatakan sesat, bid'ah, musyrik, dan seterusnya. Ini kan provokator, ini provokatif. Ya wajar kalau ditolak. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah Ustadz Abdus Somad. Abdus Somad itu ini pernah bermesraan dengan HTI. HTI itu mau bikin negara Islam atau khilafah. Nah, makanya ceramahnya itu walaupun fahamnya akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah ya, tetapi fahamnya, fikrohnya itu, siasinya itu adalah khilafah. Dan kita semua tentunya tidak asing, mereka mesra dengan seperti FPI, Abdus Somad mesra. Dengan Wahabi Salafi juga mesra, dengan HTI juga mesra. Ini rekam jejak. Makanya ditolak kan gitu tuh. Terus yang ketiga adalah Khalid Basalamah. Ini sama dengan Reza Syafiq Basalamah. Ini juga provokatif. Wayang kulit haram, nggak boleh. Yang punya dibakar saja. Terus mengatakan kedua orang tuanya Nabi itu kafir, kan gitu tuh. Ziarah kubur musyrik, tahlilan bid'ah, kan seperti itu. Zikir habis sholat, nyanyi-nyanyi. Itu pahamnya itu Wahabi Salafi. Nah, ini loh. Ini yang harus betul-betul kita garis tebali. Penolakan-penolakan itu bukan
dalam narasi membenci Islam, tidak. Tetapi hari ini Islam itu banyak, kan gitu toh. Iya, kalau Islam yang selalu mengajarkan tentang kerukunan, kedamaian, kalau Islam yang selalu mengangkat isu-isu yang di situ itu bertentangan dengan simbol-simbol negara, apakah kita diamkan? Reza Syafiq Basalamah, ya, Abdul Somad, ya, terus Khalid Basalamah itu selalu berbenturan dengan norma-norma negara, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, terus kebudayaan Nusantara. Ya wajar dong kalau ditolak. Jadi tidak ada hubungannya dengan ustadz, itu tidak ada. Kalau menurut kami ya bukan ustadz itu. Ustadz yang mengaku dirinya atau golongannya sendiri. Dan ini tidak cocok hidup di NKRI, menurut kami seperti itu. Karena NKRI itu kebudayaannya itu luar biasa. Apa-apa dikit-dikit haram, bid'ah, musyrik. Terus yang benar kalian sendiri mengaku, yang mengaku paling yunah itu kan kalian sendiri. Klaim kajian sunnah, klaim ustadz sunnah itu kan kalian sendiri. Faktanya ya belum tentu kalau ditelusuri dalam kasanah keilmuan Islam. Ngertinya kalian itu ya ibadah itu di masjid saja, sholat 5 waktu berjamaah kan itu. Yang lainnya kalian tidak tahu, ya pastikan tidak tahu kan seperti itu. Nah ini sudah tepat. Jadi mohonlah jangan dinarasikan seperti itu, tidak bagus kan gitu. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.